Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padila Aulia dengan NIM D0220-353 dari kelas Informatika B, Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat, semester 3 dengan mata kuliah Bahasa Inggris yang diampu oleh Bapak Dosen Adi Isma, SPD, MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu materi, yaitu materi tentang rekonteks. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian rekonteks. Baik, di sini rekonteks adalah salah satu jenis teks yang berisi cerita pengalaman kita di masa lampau. Tujuan dari rekonteks biasanya untuk menceritakan kembali dan memberikan informasi serta menghibur para pembaca. Selanjutnya adalah saya akan membahas tentang struktur-struktur dari rekonteks tersebut. Pertama, ada yang dinamakan yaitu orientation, yaitu struktur yang berisi informasi mengenai tokoh, tempat kejadian, kapan kejadian berlangsung, dan lain sebagainya. Informasi yang diberikan oleh penulis diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau informasi yang diperlukan oleh pembaca agar dapat memahami jalan cerita. Selanjutnya yaitu ada yang dinamakan dengan events. Struktur kedua ini merupakan isi dari teks atau berupa cerita mengenai kejadian manapun pengalaman yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan reorientation, di mana struktur ini berisi mengenai kesimpulan maupun rangkuman atau pengulaman informasi yang ada pada struktur orientation. Selanjutnya adalah saya akan membahas tentang macam-macam rekonteks. Rekonteks ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, saya akan membahas tentang personal recon. Personal recon ini merupakan teks yang memiliki fungsi untuk menceritakan mengenai pengalaman pribadi penulis. Personal recon merupakan jenis paling umum yang biasa digunakan untuk menulis teks recon. Bagian selanjutnya yaitu factual recon. Factual recon ini merupakan rekonteks yang memiliki fungsi untuk menyajikan laporan mengenai peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta atau yang benar-benar terjadi. Contohnya seperti laporan mengenai percobaan ilmu pengetahuan atau laporan dari kepolisian. Selanjutnya yang terakhir yaitu imaginative. Imaginative ini merupakan salah satu rekonteks yang memiliki fungsi untuk menceritakan peristiwa imajinatif. Contohnya, rekonteks yang menceritakan pengalaman penulis dalam menghayalkan sebuah adegan yang dia dapat dari mimpinya. Dalam rekonteks ini, dia juga memiliki suatu ciri kebahasaan atau kebahasaan yang digunakan dalam rekonteks tersebut. Di antaranya yaitu pertama, dia itu menggunakan personal partisipan seperti I, my, me, dan lain sebagainya, dan juga dia menggunakan chronological connection seperti first, then. Terus dia juga menggunakan linking verb seperti were, was, heard, and saw. Terus dia juga menggunakan action verb seperti go, look, change, and run. Dan terakhir itu dia menggunakan simple past tense. Selanjutnya untuk contohnya, di sini saya akan menggunakan contoh di mana ini berdasarkan pengalaman pribadi saya atau hal yang sudah pernah saya alami. Baik, langsung saja. Last Monday, I came too late to campus because I watched Korean dramas until 20 o'clock p.m. That's why I wake up late. I wake up around 7 a.m. and class will start at 7:30 a.m. I run to the bedroom to take a shower. I usually eat breakfast after taking a shower, but that day I didn't. I always go to campus
on foot where it's still very early. But that day, I forgot to bring my cell phone. So I went to campus without bringing my cell phone, even though there will be online courses. I arrived at the campus at 8 a.m. I ran to my class, but I saw my lecturer was already standing in front of the class to teach. I went to my class and luckily my lecturer was angry. He just asked, "Why are you late?" I answered, "I will get here." He just nodded and left. It was my bad experience and I hope I want to do it again. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini yaitu bahwa rekonteks ini yaitu suatu teks yang menceritakan tentang di mana kejadian tersebut sudah berlalu atau sudah dialami sebelumnya. Kejadian itu dapat berupa pengalaman pribadi maupun hal-hal yang kita lihat atau kita saksikan secara langsung. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga ada manfaatnya dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.